Jangan salah nanti. Sebentar. Hai teman-teman, sore semua. We're back. Kita kembali dengan topik finansial. Sambil nunggu-nunggu, aku sambil cek-cek dulu ya. Excited loh hari ini. Karena bintang tamu narasumbernya dari luar Bali. Hai Samsilin. Oke, selamat sore semuanya. Live lagi di Instagram dari lantai 2-nya kantor 4 Media Production atau IMP, di lantai 2 dari Eforhis Almond Cafe. Nanti mungkin yang dari luar Bali bisa coba-coba mampir ke Bali ya, kalau pas coba mampir ke Eforhis Cafe ya kalau pas lagi di Bali. Kan sebentar lagi udah musim liburan nih, walaupun ada larangan mudik. Tapi just in case kalian ke Bali, silahkan lo mampir ke sini, mampir-mampir ke kantor kita ya. Oke, sore hari ini, hari Jumat tanggal 30 April 2021, jujur aku tuh bersyukur banget lo bisa ngajak narasumber yang satu ini untuk sore hari ini. Karena pembahasannya itu juga, sama orang yang memang terjun di dunianya. Jadi memang tahu gitu, gak cuman masalah kripto aja, tapi dari banyak hal di bidang finansial dan instrumen-instrumennya pun beliau ini memang melakukannya juga gitu, walaupun yang difokuskan memang hanya satu di bisnisnya ya. Nah, memang untuk kali ini judulnya, yuk kenalan sama kripto. Aku yakin nih, pasti ada yang kontra, ada yang pro, ada yang apaan ya itu. Malah ada yang belum tahu loh, apaan sih kripto. Taunya mah kriptonya si ini ya, Om Superman ya. Nah, disinilah makanya kita ngebahas ini untuk masalah kripto ini. Dan jadi sebelum teman-teman yang memang udah penasaran banget nih, karena aku yakin di banyak sosial medianya itu yang trending topiknya tuh kripto ini adalah salah satunya gitu. Nah, apalagi kalau buat teman-teman yang berjiwa gaul gitu, yang istilah motonya itu adalah YOLO, you only live once. Ini pasti biasanya, gue harus coba gitu. Karena ini kalau memang belakangan nih ya, minggu-minggu belakangan ini ngasih cuan itu nggak cuma 10%, 50%, tapi hampir malah sampai lebih dari 100% pun ada gitu. Apalagi yang memang sudah mulai mengumpulkan dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Nah, apakah memang ini adalah boleh disebut alternatif for the future investment gitu? Ya, nanti kita tanyakan sama narasumber kita ya. Nah, pokoknya di sini untuk sore hari ini aku cuma mau meng-highlight, mau menegaskan bahwa dari kita nih sebagai timnya Gibah with Lia, kita ini adalah Switzerland. Artinya kita nggak berpihak di tim manapun gitu, kita nggak pro, kita nggak kontra juga. Dan pastinya untuk aku terus terang secara pribadi, aku itu memang kepo aja sih sama hal ini ya. Dan apa sih yang bikin belakangan ini booming banget gitu, bukan cuma gara-gara Om Elon lagi ngepom-pom doang, tapi apa sih, aku pengen belajar lagi lebih lanjut gitu. Makanya aku mau ngajak ngobrol sama narasumber yang memang benar-benar bisa ngasih pengertian, bukannya cuma pengen ngajakin yuk ikut join kripto gitu, enggak, tapi memang dia memang benar-benar tahu dan bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh. Nah, ini yang kita perluin kan sebelum kita mau terjun ke dunia kripto ini gitu. Dan ini yang aku harap nanti teman-teman yang nanti hari ini dengerin atau nanti dengerin di IGTV-nya bisa mendapatkan manfaat sebelum nanti memang memutuskan untuk ikutan investasi di cryptocurrency. Nah, sekarang sebelum aku undang nih, siapa sih Roy Saputra itu? Nah, Roy Saputra ini salah satu teman alumniku ini. Walaupun pas di kampus kita nggak saling kenal ya, dan akhirnya kita berkenalannya itu di satu wadah, grup di wadah alumni IKA BINUS. Jadi belum ada, IKA BINUS itu adalah ikatan alumninya Bina Nusantara. Jadi yang para alumni di situ berkumpul, kita memang punya satu wadah grup yang memang membicarakan masalah topik investasi seperti itu ya. Nah, Roy ini bisnis utamanya
ini adalah sebagai Presidential Director dari Nuskin Enterprises. Tapi kalau untuk urusan entrepreneurship, Roy ini sebenarnya udah terjun dari sejak tahun 2006 loh. CV aja nih, CV resmi, CV profesional tuh dia nggak punya loh. Karena emang nggak pernah butuh kerjaannya nyari-nyari dia. Kerjaan nyari-nyari dia, peluang bisnis juga ngejar-ngejar dia terus nih. Luar biasa ya. Dan malahan di umur 30, ini yang bikin saya kagum banget ya. Di usia 35 tahun, dia tuh udah bisa ngasilin 1 miliar dolar. Bukan rupiah loh, ini nggak main-main loh. 1 miliar dolar di usia 35 tahun. Hebat ya. Dan ini baru cuman dari bisnis Nuskin aja loh. Belum lagi dari bisnis-bisnis lainnya, dari instrumen finansial dia lainnya tuh. Ada banyak lah, pokoknya properti, saham. Nah, hebat ya. Jadi wajib dong nih, benar-benar dari pendapatku pribadi, ini wajib banget untuk teman-teman tuh dengerin dari sisinya Roy Saputra. Apa sih ini, koin-koin kekinian ini apa gitu loh. Nah, biar nanti Roy aja deh ngejelasin. Nah, tapi ini aku sambil mau undang Roy juga ya. Tapi sebelum nanti aku lebih lanjut masuk ke topik, aku disclaimer dulu ya. Karena ini kan topiknya adalah finansial. Jadi tolong diingat bahwa investasi apapun itu akan selalu mengandung resiko. Dan untuk pembahasan hari ini sama Roy, itu bukan rame-rame untuk ngajakin beli kripto loh ya, ataupun ngajakin untuk terjun ke dunia cryptocurrency. Dan sore ini pembahasannya tuh nggak ada yang mengandung pom-pom. Dan kita bakal lebih menggali informasi, kita akan sharing, kita akan review, dan tidak ada perintah beli maupun jual. Jadi nanti apapun keputusannya setelah ini, setelah mendengarkan IGTV kita ini, apapun keputusannya itu harus berdasarkan pertimbangan dari teman-teman sendiri. Oke, aku mau invite Roy. Nah, sambil nunggu Roy untuk join di live-nya Gibah Weekly, aku sapa teman-teman dulu yang udah gabung ya. Oke. Oh, Roy-nya udah masuk loh. Hai Roy. Hi, how are you? I'm good. Tapi jealous loh sebetulnya Roy. Di belakangku ini TV warnanya biru. Sementara kalau kamu tuh di belakang itu full warnanya biru. Ini udah bikin panas-panas gini di Bali tuh kayaknya pengen terjun gitu. Pengen kan nyemplung. Di Bali enak, tinggal nyemplung doang kan di Bali. Benar. Itu juga salah satu keuntungannya. Nanti jadi ke Bali. Jadi ke Bali nanti kita harus ketemuan loh ya. Nanti kita bahas topik lagi ya, selain pembicaraan yang memang kita sudah ada pengen pengen kita bahas setelah kripto ini ya Roy ya. Oke. Karena kan Roy, sorry aku potong. Kripto ini kan kalau kita bahas selama 50 menit ke depan ini kayaknya kan nggak bakal cukup ya Roy ya. Jadi ya udahlah. Tolong dong jelasin apa ini cryptocurrency ini apa gitu. Biar teman-teman tuh pahamnya tuh dari sisi yang benar. Ya, oke, mungkin sebelumnya kenalan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang baru first time ya, salam kenal semua. Nama saya Roy. Saya tinggal di Serpong saat ini. Ya, saya kenal dengan Cik Lia ini dari satu alumni BINUS. Kebetulan kami satu alumni yang sama. Ya, cuman beda generasi lah. Saya lebih junior dikit. Ya, jadi profil saya banyak berkecimpung di dunia bisnis, ya sales, marketing, dan juga di financial market. Saya kebetulan juga menekuni di pasar modal, ya kemudian dunia forex dan juga dunia cryptocurrency. Ya termasuk juga beberapa produk finansial lainnya seperti mutual fund atau reksadana, ya obligasi, ya FR saya juga sering masuk, ya. Semua jadi deh. Semua apa ada ini pasti udah pernah kamu dalemin deh. Iya, kebetulan memang suka sekali dengan dunia ini. Jadi ya memang one of my passion di financial market sih. Meskipun dulu waktu kuliah jurusan saya adalah di computer science ya. Tapi ya karena trigger dari kecil memang pengen doing business ya, akhirnya doing business terus berpikir ya bagaimana caranya orang untuk bisa mengeskalasi modal. Dan salah satunya harus mengerti dunia financial market gitu ya. Karena kekayaan yang sebenarnya ya dengan cara mengcompounding aset melalui financial instrument, ya kan itu cara yang paling masuk akal gitu ya. Kalau kita lihat ada orang yang punya kekayaan sekian billion itu tentu bukan uang cash ya Cik Lia ya, tapi itu kan
nilai aset ya, NAV-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi Dan biasanya bukan gara-gara dia cuma nabung bertahun-tahun kan ya, Roy ya? enggak lah, sejak kapan orang nabung bisa kaya raya? Ya, sama Ya, sekali konsepnya itu nggak kan kayak gitu. nasihatnya orang tua zaman dulu, Roy. Ya, makanya zaman dulu yang kaya kan cuma itu doang kan. Benar. Yang truly rich ya, crazy rich kita kan Mm-mm. yang punya bank ya. Kalau yang nasabah banknya ya kecuali memang yang punya financial vehicle kuat ya mungkin bisa. Tapi oke lah, kita hari ini nggak membahas yang lain meskipun sebenarnya banyak topik yang kita bisa bahas ya di luar cryptocurrency ya. Tapi karena hari ini mungkin kita spesifik akan membahas tentang cryptocurrency. Setuju Celia? Setuju banget. Oke. Tapi Roy, kamu sebetulnya memang sudah sempat ikut apa ya? Sempat terjun juga kan ya? Maksudnya sempat belilah, sempat punya Oh iya, koinnya of kan ya, course. Roy? Oh, wow. Trading, staking, ya itu sudah saya lakukan semua. Dan itu Ya, jadi sebelum masa kolonial ini kan ya? mengamati udah lama sekali. Sudah lama Jadi, ya justru ya. Okay. cuman dulu nggak sempat take action karena saya dulu nggak memahami dengan benar ya konsepnya cryptocurrency. Nah, Ya, saya dari dulu tuh punya satu pertanyaan yang baru kejawab sekitar 6 bulan 7 bulan terakhir. Jadi seorang sahabat baik saya, ya my business mentor, ya my life mentor juga, itu menghasilkan uang yang nilainya jutaan dolar dari cryptocurrency. Jutaan dolar. Jutaan dolar. Dulu waktu beliau pertama kali datang ke Anthony Robbins ya, jadi ada platinum partnership program, itu bayarnya mahal sekali ya, bayarnya tuh 200.000 US dollar. Ya. Dan pulang dari sana beliau ini ngomong sama saya gini, Roy, kamu harus mulai melihat yang namanya cryptocurrency. Saya bilang, tapi saya dengerin dan saya saat itu nggak sepakat. Saat itu saya nggak menemukan kesepakatan dengan konsep cryptocurrency. Jadi akhirnya saya nggak masuk. Tapi teman saya masuk. Tapi itu tahun berapa itu Roy kalau boleh tahu? 2018-an kurang lebih. Oh, 2000 ya, udah cukup lama ya, 18-an. Iya, Dan satu hal yang membuat saya nggak pernah masuk di zaman dulu adalah saya tuh punya pertanyaan yang baru kejawab 6 bulan yang terakhir adalah gini. Apa underlying daripada cryptocurrency ini? Jadi, karena semua financial instrument itu bagi pengertian saya dulu tuh harus punya underlying. Ya, underlying itu adalah the intrinsic value yang mendasari sebuah nilai, gitu ya. Kalau rupiah, gini deh, kalau kita ngomong mata uang ya, mata uang secara umum kan biasanya dikaitkan dengan cadangan emas. Ya, tapi ada satu negara yang tidak pakai konsep itu sama sekali enggak, yaitu adalah United States. Ya, United States udah bisa seenak perutnya, seenak udelnya kalau bahasa Jawa, nyetak duit sesuka-sukanya, stimulusnya jumbo banget ya. Betul. Nonton CNBC itu Biden mengusulkan stimulus 1,8 triliun dolar, 2 triliun. Enak ya. Itu berasa kayak ngeprint biasa, ngeprint kita ngeprint tugas gitu ya. Betul, kayak kita cuma modal tinta gitu ya, kita print selesai masalah gitu ya. Bahkan nggak pakai print, Celia. Kan semuanya pakai elektronik, ya kan tinggal dipencet doang gitu kan ya. Iya. Iya kan. Nah, jadi gara-gara konsep itu saya cukup lama nggak mau nyentuh cryptocurrency. Ya. Dan teman saya masuk. Dia staking, dia bukan trader ya, dia staker. Jadi dia staking di projectnya kripto, ya dia beli, kalau nggak salah dia beli BTC, dia sempat mining, dia build mining rig ya, mining rignya dia bangun, terus kemudian dia juga sempat beli Cardano, ya ada, ya bahkan dia bilang, Rai, ini kayaknya menarik untuk dibeli gitu ya. Tapi saya jujur selama itu nggak benar-benar kepikiran untuk beli, karena itu tadi underlying-nya apa gitu loh. Saya nggak nemukan jawaban tentang underlying gitu ya. Terus sampai berjalan gitu ya. Sampai akhirnya ada satu aha moment ya Cilia, waktu saya mulai mengerti tentang cryptocurrency, bahwa cryptocurrency itu nggak sama dengan e-money. Anda harus pahami dulu, it is not e-money. E-money itu ya flash gitu loh. Ya. Iya. Ya, kalau kita naik tol kita ngetap e-money itu namanya e-money gitu ya. Atau flash atau GoPay, Dana, itu namanya e-money gitu ya. Iya. E-money itu adalah uang kita yang
dikasih dalam bentuk tools digital gitu ya. So kita bisa nge-tap, scan QR, itu e-money namanya gitu ya. And cryptocurrency is not e-money. Sama sekali bukan. Nah, Walaupun nih Roy, sorry aku potong, walaupun nih sudah ada rencana seperti misalnya Mastercard akan dia bilang kalau nggak salah itu kan akan menggunakan menerima Bitcoin gitu sebagai pembayaran gitu. Walaupun itu juga dengan seperti itu ada rencana ke depan seperti itu juga, itu tetap in the future itu masih menurut Roy bukan e-money konsepnya, secara konsep. Kalau Mastercard sampai terima Bitcoin, ya artinya Mastercard yang jadi Mastercard yang jadi bandarnya. Jadi Mastercard misalnya jadi bandarnya. Jadi dia jadi dealernya untuk aku serap Bitcoinnya. Tapi itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Kenapa? Pada Bitcoin atau semua bentuk cryptocurrency itu volatile. Volatilenya tingkat dewa loh. Kalau teman-teman tahu yang namanya USD exposure, Singapore dollar exposure, itu nggak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan cryptocurrency. Cryptocurrency itu bisa lose value 6% dalam hitungan menit. Bukan jam, bukan hari. Ya, kalau kita tahu ya, misalkan let's say buat teman-teman mungkin yang pernah trading forex ya, kan forex itu kan punya 5 digit angka ya. Yang paling kecil itu namanya kan pips ya. 1 poin sampai dengan 10 pips. Gerakan 1 pips itu butuh sekian beberapa juta US dollar. Oke. Agak muter aja sedikit. Lanjut lagi, Roy. Oh, iya. Jadi misalkan Euro USD ya, untuk menggerakkan 1 pips itu butuh mungkin sekitar 1 juta US dollar. Katakanlah ya. Oke. Jadi untuk menggerakkan 1 US dollar misalkan turun 1%, itu butuh dana yang besar sekali, Celia. Iya. Dan itu karena ada bank sentral ya, ada European Bank Sentral, ada The Fed, ada apa. Jadi harga itu masih bertarung di market itu luar biasa. Ya, jadi sehingga deviasi atau kalau saya sebutnya sebagai spread harga di foreign exchange itu enggak untuk menggerakkan 2-3% itu butuh effortnya luar biasa gitu loh, exposure-nya. Di cryptocurrency, wow, the game so different. Ya, saya pernah ngalamin bagaimana depresiasi nilai itu dalam 1 malam itu depreciated 22%. 22%. Hanya dalam 8 candle saja. Ya, jadi ketika candle uptrend ya, kalau mungkin ada yang tahu technical analysis ya, bergerak di atas SMA 10 ya, kemudian dia sempat retrace di EMA 10, EMA 20, kemudian dia jebol bikin 8 candle ke bawah itu dalam waktu semalam, itu bisa hilang 20%. Bayangin. Nah, apakah ada seorang financial institution yang berani mengambil risiko itu, jadi bandarnya itu? Saya pikir itu bukan hal yang gampang. Ya, karena sejauh ini cryptocurrency itu mungkin dipandang sebagai treasury. Yes, kayak Morgan Stanley mulai membuka akses buat wealth consumer mereka. Lu mau nggak beli kripto melalui kita misalkan? Jadi Morgan Stanley melalui masuk ke market kripto gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah ini akan menjadi sebuah exchange value, saya pikir masih terlalu jauh. Ya, masih terlalu jauh. Masih saya nggak yakin lah ya. Kalau sebagai treasury mungkin ya, treasury itu sebagai aset ya, sebagai kelas aset it is very possible. Tapi sebagai exchange value mungkin masih terlalu jauh. Ya karena makanya kembali pada konsep cryptocurrency Cik Lia. Cryptocurrency, ya pertanyaan mereka adalah what is cryptocurrency? Apa itu cryptocurrency? Ya, cryptocurrency adalah sebuah kelas aset. Anda harus paham itu. Itu kelas aset. Ada ribuan cryptocurrency di dunia. Ya, jadi kalau kita memahami cryptocurrency ya, kripto itu kan sesuatu yang nggak ada gitu, Celia. It is not a real physical money gitu, bukan. Orang menyebutnya sebagai koin ya. Koin itu bukan sebagai koin beneran. Dan koinnya pun kita nggak pernah pegang gitu kan ya. Nggak akan ada. Siapa yang mau cetak koinnya? Siapa yang issuernya gitu ya? Nggak mau gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu ada ribuan koin di dunia. Oke.
Dan kripto itu dibagi menjadi dua jalur besar. Yang centralized, ya, jadi yang koin-koin yang udah di launching di centralized exchange seperti Binance, ya, kemudian Ethereum punya sendiri gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia ada toko kripto gitu ya, ada Indodax, ada Pintu gitu ya. Dan kayak semakin lama akan semakin banyak gitu ya. Tentu saya nggak hafal ya semua exchange di dunia itu banyak sekali. Ya, tapi dia harus tahu bahwa exchange itu juga banyak yang kabur. Oh, walaupun di luar negeri dan di Indonesia. Di luar negeri kabur. Mt. Gox ya di Jepang itu hilang gitu aja. Hilang, bye-bye. Ya udah hilang, jadi duit kita hilang aja gitu jadinya. Yap. Yang terakhir di Turki hilang. 8 triliun kalau nggak salah. Ya, jadi yang kita sebut sebagai centralized exchange pun bisa hilang kapan aja. Oke. Padahal dia juga bukan abal-abal kan sebetulnya itu ya. Ya, waktu jaya sih nggak abal-abal, tapi begitu hilang ya jadi abal-abal. Semua instrumen seperti itulah. Waktu jaya, betul. waktu dulu Hansen masih jaya ya Pak. Ya, saya nggak mau sebut nama lah ya. Itu MTN-nya mahal sekali. Saya ditawarin MTN ya kan, dapat jaminan saham dan kelihatannya keren gitu ya. Setelah dia collapse baru ketahuan, oh ini abal-abal gitu ya. Sama di kripto di exchange centralized itu juga banyak yang hilang. Hilang loh, Cilia, hilang. Terus hilang gitu aja. Yang terkenal tuh di Mt. Gox, MT.GOX Mt. Gox. Itu hilang beneran. Bye-bye. Udah, as simple as that. Dan ya memang nggak ada OJK-nya juga untuk menyelamatkan kita ya. Ya udah. Nggak ada. Oh, nggak usah kripto ya. Anda punya saham. Ini contoh ya, Posa ya tahu ya Posa. Salah satu yang banyak makan korban retail ya. Posa hari ini delisting dari Bursa Indonesia. Saya tanya, Anda punya saham Posa, Anda mau komplain sama siapa? Saya tanya. Nggak ada, ya benar. Berarti ayo, mau ke OJK, tak anterin yuk kita ke Bursa Efek Jakarta. Kita ngomong, Pak, saya mau komplain sama siapa? Nggak ada. Jangan kita retail, orang kasus-kasus seperti Asabri segala macam-macam, mereka juga akhirnya menyita aset fisik. Diambilin aset fisiknya tanah apa. Karena gitu loh, kita nggak bisa, apalagi kita bicara dunia cryptocurrency. Lu mau komplain sama siapa? Ya kan, kalau exchange-nya hilang misalkan, nggak bisa. Makanya saya pribadi trade di salah satu exchange terbesar di dunia, namanya Binance. Binance itu exchange China, tapi yang dia kalau nggak salah dia sekarang di Hong Kong gitu ya, operasinya. Jadi saya pribadi banyak meletakkan aset kripto dan juga tradingnya di Binance. Ya. Jadi ya memang kenapa ya? Saya pikir sana the biggest in the world ya. Terus kemudian aset kriptonya banyak sekali ya, ada ratusan. Terus big player ya, dia punya koin yang sangat strong. Jadi ya saya pikir oke lah kita main di Binance. Tapi saya nggak bilang bahwa Indodax ataupun toko kripto ya. Karena toko kripto juga kalau nggak salah di Binance pengalaman pribadinya Roy. Oke. Iya, gitu. Nah, jadi cryptocurrency itu Celia harus dipandang sebagai kelas aset. Ya, jadi memandang kelas aset bukan sebagai mata uang. Ya. Karena kalau Anda berpikir sebagai mata uang seperti US dollar, Sing dollar, ya kan? Iya. Artinya kan ada functionality baik kan. Jadi bisa dipakai barter segala macam. Di sini tuh memang ada ya. Jadi digital currency-nya di kripto ini bisa dipakai untuk jual beli. Contoh gini ya, ya. Ada token namanya NFT, non-refutable token. NFT itu bisnisnya adalah dia mencari karya seni ya yang bisa diduplikasi. Jadi misalkan Cilia punya artwork gitu ya, ini bisa diduplikasi secara digital. Nanti kita bayar ke Cilia dalam bentuk token NFT. Nah, seperti itu. Jadi memang setiap project, jadi issuer token, ya mereka itu biasanya punya project di baliknya. Jadi contoh Cardano itu kalau nggak salah dia bikin smart contract, ya. Kemudian Dego tuh dia juga sama, lebih ke arah digital asset, ya. Kemudian ada banyak sekali, ada SAM, ada TKO tuh yang punya toko kripto. Terus Oke. Nah, setiap koin nih.
ada banyak sekali ya. Nah, kalau di Bali nih Roy, kan karena banyak digital nomad, banyak expat nih di Bali. Sebetulnya sejak beberapa tahun, bukan beberapa, mungkin let's say 5 tahun ke belakang gitu ya, itu sudah memang mulai banyak nih para expat, para WNA lah yang berlibur atau sambil bekerja gitu di Bali. Dia sudah mulai menerima juga pembayaran dari Bitcoin gitu misalnya. Walaupun dengan atau di games gitu misalnya kan bisa pembayaran juga melalui Bitcoin kalau nggak salah ya, setahu saya zaman dulu nih, tapi ya nggak tahu kalau sekarang sih ya. Maksudnya saya gini, dengan begitu pun tetap masih tidak bisa untuk sebagai alat transaksi nantinya tuh si para cryptocurrency ini. Mungkin untuk platformnya dia sendiri bisa, untuk platform dia sendiri ya. Jadi misalkan untuk platform saya misalkan bikin Roy Coin gitu ya. Saya punya functions, saya punya services, ya bisa. Tapi kalau kita beli bakwan deh, untuk beli bakwan, ya bakwan dibeli dengan cara membeli daging di pasar, ya. Nah daging ini kan dibeli berdasarkan mungkin, let's say apa yang membuat harga sapi naik. Wah banyak ya. Oke, bisa dari USD exposure, bisa dari supply demand gitu ya. Nah, katakanlah ada patokan 1 kilogram daging itu katakanlah harganya 100.000, ya. Nah, ketika saya mau beli daging dengan Bitcoin, pertanyaan saya cuma satu. Bitcoin ini nilainya kan bergerak berdasarkan yang namanya USDT. Jadi Ci Lia harus tahu ya, di dalam dunia kripto itu ada namanya stablecoin. Stablecoin itu kayak koin tengah lah ya. Koin tengah itu artinya kayak US dollarnya. Jadi ketika Anda masuk ke kripto, ya, Anda contoh misalkan gini, Anda mau trading di Binance, ya, Anda buka, Anda mungkin pertama kali gimana? Oh, the first time adalah Anda kirim uang ke Binance, ya, Anda kan harus masukin dulu dong uang Anda ke Binance ya, atau gak usah jauh-jauh Indodax dulu deh. Misalkan Anda mau trading ke Indodax, Anda kirim uang ke Indodax, betul ya, dalam bentuk 10 juta rupiah misalkan. Oke, nah dari sana Anda belikan koin, bisa Doge, bisa SAM, bisa TKO dan lain sebagainya. Oke, clear ya? Nah, jadi dalam transaksi koin itu ada pairing. Pairing itu gini, berapa harga TKO dibandingkan dengan BIDR, ya rupiah? Berapa harga TKO dibandingkan USDT? Berapa harga TKO dibandingkan BUSD atau USDC dan lain sebagainya? Nah, jadi koin itu selalu ada pembandingnya, ada pairingnya. Apa gitu ya. Oke. Dan pairingnya tuh nggak ada yang utama gitu, misalnya kayak USD atau Euro gitu yang dipakai. Kalau yang secara di kriptonya ada berarti juga. Ada. Namanya yang paling famous namanya USDT. USDT ya. USDT itu biasanya nyokor sama US dollar. Jadi ketika US dollar 14.700, ya lebih naik dikit lah 14.800 gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang jadi masalah di kripto adalah gini loh. Nilai dari koin itu dibandingkan dengan nilai daripada USDT itu angkanya gini-gini, Cilia. Gini-gini angkanya. Per angkanya second gitu ya, per detik gitu, bukan per hari lagi malahan ya. 24 hours per day, 7 days a ya, week, 7 days a week. Nggak ada, money never sleep. Gini sebenarnya gambaran ya, kalau Bursa Efek Indonesia dibuka dari jam 9 pagi ya, reguler ya, kita reguler ya, jam 9 pagi ya sampai sesi pertama jam 11.30. Betul. Ya. Open lagi jam 1:30 ya sampai jam 2.50. Ya, itu reguler ya. Berapa jam sih cuman? Ya, masih ada napasnya ya. Nah, FR katakanlah deh, kita ngomong FRBI ya, government bonds. 9:30 dia keluar harga, ya. Nanti 1:30 gitu ya, dia keluar harga lagi, ya. Dia close sekitar jam 4, 4:30 kalau nggak salah. Saya lupa ya, FR close-nya berapa. Selesai, ya. Forex 24 jam, tapi dia Sabtu pagi selesai. Sabtu Minggu libur, ya. Istirahat, ya. Semua bandar-bandarnya liburan dulu, gitu ya. Nah, tapi di dunia kripto, 24 hours, 7 days a week. Hebat ya yang trading. Yang mengerikan di kripto apa?
apresiasi dan depresiasi nilai itu inflow sama outflow-nya kita nggak bisa tahu dengan pasti, Cil ya. Siapa sih yang ngangkat harga? Iya, iya. Siapa yang nahan harga? Kalau kita Betul. di foreign exchange ada bank sentral, di obligasi ada BI. Contoh BI ya, misalkan contoh gini. Saya itu sampai sekarang nungguin FR, ya FR 76, FR 65 itu saya tunggu di harga 97 untuk 65, kemudian FR yang 76 saya tunggu di harga 99. Nggak dapat Cik Lia. 101,7, 101,6 mentok gitu ya. Kenapa? Karena ada pembeli siaga, yaitu Bank Indonesia, BI. Dia yang menjadi pembeli siaga. Sekali asing ngedap, peng gitu ya, dia tangkap, ditahan terus sama dia. Nanti harga naik, dia lepas lagi di market sekunder. Ya, sama juga dengan rupiah, ada intervensi dari BI, ya kan? Blok nih, ya. Oke, BI intervensi. Berarti kalau selama ini nggak usah selama inilah, setahun terakhir aja ini berarti yang menggerakkan ini selain Om Elon Musk ini siapa lagi dong kalau gitu, Roy? Bahkan Elon Musk itu tidak terbukti secara aktif dia inflow money loh. Jangan salah loh. Tesla itu membuat public expose bahwa dia membeli Bitcoin 1,5 billion. Bitcoin, bukan Dogecoin. Elon Musk itu juga cuma suka sama Dogecoin. Tapi tidak ada bukti yang konkret bahwa dia adalah sebagai market inflow-nya Dogecoin. Saya nggak tahu di belakang ya. Siapa tahu di belakang dia pakai nggak tahu lah ya masukin duit. Tapi sampai sekarang nggak ada bukti konkret bahwa Elon Musk itu yang menggerakkan Dogecoin. Oke, nah salah satu alasan yang paling sering dipakai adalah market. Siapa yang menggerakkan harga Ripple misalkan? Oh, market gitu ya. Siapa yang menurunkan harga NFT? Market. Nah, tapi market ini siapa di dalamnya? Kita nggak pernah tahu. Nah, ya. Betul. Ya, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Nah, makanya saya selalu bilang begini, orang kalau mau trading, kalau orang mau bermain di dunia cryptocurrency, mereka perlu tahu dulu permainannya bahwa ini adalah kelas aset. Ini adalah kelas aset yang very high risk. Ya, ini super high risk. Jadi Anda jangan berpikir bahwa memang betul. Contoh gini ya, ada satu token namanya BIG. Ya, dulu saya pegang. Saya agak nyesel sini. Sampai minggu lalu saya masih keep token ini. Ya, dan minggu lalu kan sempat didumping ya, harga di dropping parah gitu ya. Terus saya sempat saya keluar dari coin BIG ini. Saya pikir saya mau stay dulu beberapa hari di luar, ya, di luar market untuk saya lihat sikonnya lagi. Terus kemudian saya sibuk dengan Cardano, dengan XRP gitu ya, dengan LTC gitu ya. Terus tiba-tiba 3 hari lalu si Bitcoin ini terapresiasi 3 kali lipat. Ya, Prom juga sama. Dulu Prometheus saya pegang tokennya, Prom/BUSD. Sama gitu loh. Teman saya ya, dia bilang, lu masih keep gak Prom? Gue udah exit semua itu gitu ya, dan gue belum inflow lagi. Dan Prom naik 3 kali lipat. Gila ya permainannya. Jadi naiknya bukan 30%, teman-teman, 3 kali lipat. Ya, 300%. Ya, jadi tapi di dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa dengan pasti menyebutkan kapan naiknya, jam berapa, detik ke berapa, nggak ada yang bisa. Walaupun nih sudah banyak yang masih ada beberapa orang itu yang punya istilahnya robot gitu. Robot gue nih bisa. Di bisnis ini jangan pakai robot. Oke. Jangan pakai robot, teman-teman. Karena robot itu beberapa algoritma menggunakan algoritma namanya martingale. Martingale itu gini, dia buat algoritma bahwa ketika harga di drag down ke bawah, dia akan double position. Ada yang 1 kali 70, jadi dia siapin 70 posisi. Ya, Anda bisa mati beneran kalau main robot di gini-ginian. Karena masalahnya kita nggak pernah tahu price down, price up. Di dalam financial market itu ada istilah gini, teman-teman. How low is low and how high is high. Contoh gini ya, Bitcoin. Saya jual di 1,6 dolar. Ya, dari pertama kali saya buy di 1 dolar. Itu udah naik 60% loh, Cilia. Iya. Iya kan? Dimanapun kalau Anda punya aset gain 60%, dia high-nya sekitar 2,1, ya, dia sempat downtrend ke 1,6, saya beli lagi 1,4, saya jual 1,6 lagi gitu ya.
dapat trade sekitar 20 something persen, ya semua orang akan bilang, wow, I make money gitu ya, from Bitcoin. Dan semua analis akan bilang bahwa oke, ini resistennya ada di 2 something dolar. Oke? Biasanya kalau sudah dekat 2,1 ya rata-rata mereka nggak mau risk, mereka lepas ya. Tapi siapa yang nyangka ini akan jadi 4,9? Pertanyaan begitu. Itu mangkelnya udah bukan seharian, itu berbulan-bulan gitu. Kalau saya sih enggak, karena apa? This is market gitu loh, ini koin gitu loh. Ya udah. Tapi jangan pernah Anda mau ya, kalau ada yang bilang, saya ngerti pergerakan harga dengan pasti. Teman-teman, I tell you bahwa di jagat manapun tidak ada satupun manusia yang tahu sebuah nilai financial asset itu bisa bergerak setinggi apa atau serendah apa. Tapi kita juga bilang nih, let's say katakanlah Bitcoin ya. Bitcoin itu di 1,4 dolar saat itu. Anda harus tahu, Cik Lia, 6 bulan yang lalu Bitcoin itu cuma 0,0 dolar. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara 0,0 sekian dolar ke 1,4 dolar itu juga udah tinggi sekali gitu ya. Artinya ada kemungkinan didumping ke mungkin 0,4, 0,3 kita nggak pernah tahu. Betul nggak? Betul. Ini cut loss itu pasti sampai mana kan gitu ya, atau kalau udah nggak bisa spread down berarti kalau kayak gitu ya Roy ya, bahaya ya. Koin ini jujur ya, kalau setelah saya mempelajari dengan semua understanding technical saya ya, saya seorang investor dan trader, open dengan fundamental, tapi saya sangat technical banget. Ya, saya menguasai technical dengan cukup baik. Saya bilang bahwa the best way untuk play di koin adalah not to trading. Not to trading. Not to trading. Terus gimana? Ya, karena sekali lagi ya, kalau kita bicara trading ya, contoh forex itu paling gampang untuk technical trading. Karena begitu Anda open posisi, Anda langsung bikin stop loss, Anda bikin TP. Itu trader benar ya. Ada mau ULA, ada mau Euro USD, GBP USD, USDJP, semuanya. Kalau Anda masuk ke trading, kan banyak orang kenapa fail di forex? Karena mereka masuk nggak ngerti stop lossnya di mana. Kemarin ada seorang teman bilang gini, Pak, saya ada broker di sebuah derivative fund yang menawarkan, Pak, mau nggak taruh duit 30.000 dolar untuk sell position sebulan? Ini namanya broker edan, gitu ya. Gitu. Sell positionnya di floating selama sebulan, gitu ya. Artinya, Anda beradu dengan nasib. Antara Anda cuan beneran, atau Anda habis beneran, gitu kan ya. Nah, mostly orang-orang yang habis di dunia forex, karena mereka masuk tanpa ada stop loss. Jadi kalau saya trade ambil posisi di forex, saya begitu open Euro USD, saya langsung bikin stop loss sih, lihat. Jadi saya trade forex, saya bisa tidur dengan nyaman loh. Wow. Saya bisa tenang tidur, saya nggak perlu buka aplikasi. Bahkan 10 trade saya terakhir saya menang 9. Ya, itu bener-bener nggak pakai aplikasi, nggak usah kayak orang ketakutan gitu loh. Gua cuan berapa? Enggak. Kita masuk itu udah tahu keluar exitnya di mana. Kalau saya gagal, exit di mana. Kalau saya benar, exitnya keluarnya di mana. Gitu ya. Jadi saya taruh aja udah selesai. Kalau saya nggak yakin, lotnya saya kecilin. Gitu ya. Misalkan contoh bisa 0,25 atau 0,3 lot. Nggak yakin ya kecilin di 0,1 misalkan. Iya kan? Kalau saya tuh bikin stop loss, bikin TP. Jadi di forex itu nggak ada istilah idle. Anda masuk posisi, Anda pasti akan antara menang atau kalah gitu loh ya. Kalau di saham kan orang bisa balik modal ya, bisa balik badan ya. Iya. Beli power di harga sekarang tutupan di 705 gitu ya. Ya volume 2 hari masuk ya. Anda beli di 705. Terus setelah minggu depan dia naik ke 745, nggak kuat dia turun lagi ke 705. Anda nggak percaya diri jual, Anda cuma ngalah. Ya kan? Tapi di itu kan hampir nggak bisa. Enggak ya? Nah, di kripto itu lebih ngeri lagi. Kenapa? Kita bikin stop loss. Betul, kita bikin stop loss. Tapi di kripto tuh guntingannya tuh parah. Jadi stop loss tuh bisa digunting, ya lihat. Jadi misalkan ya, harga di gimana sini. caranya? Diturunin dulu, baru diangkat. Digunting gini loh. Oh gitu. Itu berkali-kali. Guntingan-guntingannya itu tajam sekali, Cik Lia. Jadi contoh gini ya, ketika harga bergerak di atas MA10. Kita tunggu ini retrace-nya 510 ya ke 520 dia mental lagi. Kita tungguin 1 hari dia naik ke atas. Dari kedua makin naik lagi. Akhirnya sebagai trader kan kita juga oke deh kita coba ambil posisi misalkan ya. Tiba-tiba dia dihantam ke bawah. Gitu ya. Nah, waktu dihantam ini waktu kita bikin stop loss Ilya, itu stop loss-nya kena dulu, dia turun dulu baru diangkat gitu loh.
Jadi Gila, jadi kalau orang yang benar-benar fokus dengan technical analysis di crypto, ya Ah. seringkali banyak yang kegunting stop loss-nya. Habis kena stop loss dia membal. Itu sering banget, sering sekali. Ya. Oke. Tapi kalau trader yang benar, kalau dia Ah. dia gagal, dia tetap harus stop loss masalahnya. Nah, makanya di kripto ini susah Oke. menentukan stop loss yang proven itu bagaimana. Itu sangat sulit sekali. Ya kalau kita ngomong price movement ya, menentukan harga itu harus kita stop. Makanya di kripto tuh stopnya jauh, Cilia. Jauh sekali. Iya kan. Jadi misalkan Cilia ngambil ada ya sekarang di 1,3. Sekarang kalau nggak salah terakhir 1,35 ada itu Cardano ya. Jadi kalau Cilia ambil di sana, stop loss-nya di bawah satu, Cilia. Di bawah satu. Oke. Jadi dia hanya dinyatakan gagal kalau dia trade di bawah $1 dan dia nggak kemana-mana. Dan nggak ada gitu ya, misalnya kan kayak jam market lokal kan, oh kira-kira kalau jam belanja itu jam udah mau deket-deket jam tutup bursa misalnya gitu. Di kripto pun nggak ada yang seperti itu ya. Nah, kita lawannya orang Cina, orang Eropa. Eropa sekarang kita sore, Eropa apa nih? Malam kali ya. Betul, Itu enggak ya? Iya kan? repot juga ya. Nanti kita tidur Amerika bangun gitu ya. Karena ini 24 jam Iya. sehari dan 7 hari seminggu. Nah, ini Roy ada pertanyaan dari Samsi Lim. Dari sekian banyak crypto coin yang ada yang bukan abal-abal, yang mana ya? Nah, Masuk ke CoinGecko ya, CoinGecko, oke. ya GECKO ya, CoinGecko. Sebenarnya 100 koin sebenarnya nggak cuma 100 ya, 200 koin pertama di Gecko itu saya bilang koin yang punya volume. Ya. Oke. Jadi kalau Anda mau main kripto, kunci cuma satu. Anda harus main di koin yang punya volume. Dah titik. Oke. Ya. Jadi jangan sekali-kali Anda main di koin yang tidak ada volumenya. Mati nanti. Ya. Nah, kalau bandarnya keluar, Anda mati. Nah, berapa kan kalau di saham tuh ada tuh dia punya apa sih volumenya volume transaksi di atas 5M misalnya gitu. Itu maksudnya liquid sahamnya. Nah, kalau kripto ada yang begitu juga? Gini, kalau mau aman ya buat teman-teman yang newbie ya. Yang pertama gini, pahami sebagai kelas aset. Ya, pahami bahwa kripto itu adalah kelas aset. Ya, kripto tidak punya underlying intrinsic. Jadi underlying intrinsic kripto adalah fungsinya. Jadi koin itu punya fungsi di baliknya. Ya, contoh gini, BNB itu dipakai sebagai pembayaran komisi trading kita di Binance. Oke. Terus ada Cardano itu sebagai kalau execute smart contract ya bayarnya pakai Cardano. Jadi mata uang token itu, koin itu ya itu di baliknya ada function. Jadi kalau Anda mau buying hold untuk jangka panjang, Anda harus cari project yang use case-nya bagus. Ya, ingat ya, project yang use case-nya bagus. Anda harus cari yang use case-nya bagus. Oke? Ya. Jadi pertama saya pahami dulu bahwa kripto adalah kelas aset. Ya, kelas aset itu artinya ini bukan saving. Jadi Anda harus jangan sampai Anda keluarkan tabungan dan Anda berikan ke kripto. No. Your saving must be on it please. Ya, tetap di tempatnya. Oke? Ambil uang yang memang Anda siap hilang. Serius, Anda siap hilang. $1, siap orang beda-beda. Minimum banget kita kalau pengen terjun main-main di koin ini, aku mesti spare uang dinginku berapa ya? Sejuta cukup lah kalau memang cuman iya. Tapi kalau sejuta kalau di trading ya nggak kerasa. Iya. Tapi kalau misalnya aku siap hilangku sejuta itu oke apa? Berarti aku bisa masuk ya kalau mau. Oke. Yap. Oke ya. Oke. Jadi Anda harus pakai uang yang benar-benar uang very cold ya. Uangnya sedingin es batu gitu ya. Jadi istilahnya kalau ini uang hilang ya udah gitu ya. Jadi jangan pernah Anda memindahkan treasury aset Anda, terutama yang Anda butuhkan untuk hidup ya. Oke. Hanya karena pom-pomnya orang-orang, guys, aku dapat untung ini itu segala macam. Percaya sama saya, semua trader kalau cuan ngomong, kalau rugi diem. Bener. Ya. Dan kecuali saya cuan nggak pernah ngomong, rugi nggak pernah ngomong. Ya, saya nggak mau membuat orang psikologi kacau. Ya, saya udah komit diri saya. Saya cuan nggak pernah ngomong, rugi juga nggak pernah ngomong. Ya, karena bagi saya, kalau saya lagi cuan misalkan, saya lagi pegang satu saham, saat ini lagi profit 34%, ya lumayan. Tapi saya nggak mau ngomong kenapa? Karena saya menghargai Anda yang mungkin lagi floating loss, ya kan? Nah kalau Anda lagi floating loss misalkan, Anda pegang Unilever misalkan yang lagi disisa habis itu ya,
Terus saya bilang, hey guys, aku cuan nih di saham X ini, aku cuan sekian persen. Anda pasti secara psikologi Anda akan feeling bad. Aduh, gua kok bebas banget nih ya. Kok gua nggak, kok Anda kan, dan psikologi Anda akan kacau. Anda akan masuk ke market dengan psikologi yang kacau. Dan itu bukan ide bagus. Makanya saya anti sekali dengan memamerkan profit ataupun loss. Oke? Jadi ketika Anda masuk ke crypto sebagai kelas aset, pahami dulu bahwa ini masukin uang dingin, ya. Dan jangan sekali-kali Anda membeli mata-mata hanya karena pom-poman orang. Oke? Ya, pahami dulu ya. Oke, ini important, karena ini important. Karena kalau Anda mau main jangka panjang, kuncinya ini, ya, pahami sebagai kelas aset. Apapun yang bisa naik bisa turun. Oke? Amatir selalu mikirin cuan gitu kan ya. Profesional mikirin resikonya. Oke? Ini berlaku buat Anda yang trader saham atau trader forex. Ketika Anda mau ambil posisi apapun dalam trade, pertama kali yang dipikir tuh stop loss-nya di mana gitu loh. Bukan pikir take profit-nya di mana gitu ya. Tadi ada teman ya, WA. Dia senior juga di saham. Dia bilang, aku mau masuk saham X. Saya nggak mau sebut nama ya, nanti Anda beli beneran nanti. Ya, X gitu ya. Nah, terus saya lihat chartnya sih, memang chartnya terlihat dia sepertinya hanya butuh volume gitu ya. Terus saya tanya sama dia, lu kalau masuk stop loss-nya di mana gitu ya? Terus saya sebutin, keluar di bawahnya. Tapi dia teman saya itu, dia bilang, saya keluar di bawahnya sekian gitu kan ya. Tapi juga bisa sekian, bisa juga sekian. Nah, itu berbahaya. Karena kalau kita dalam membayangkan stop loss itu bisa ada 2-3 angka, artinya kita nggak yakin dengan trade itu. Oke, sorry. Keputus ya? Sorry, keputus ya? Nggak apa-apa. Oke. Cuman Ya, muter aja sedikit. Lanjut lagi. Jadi pahami dulu teman-teman ya, bahwa apapun yang bisa naik, dia bisa turun. Betul. Jangan pernah euforia. Jangan pernah euforia. Hari ini koin lagi bullish jangka pendek ya. Jadi saat kita bicara ini ya, ini koin-koin rata-rata lagi membentuk pola bullish. Oke. Tapi jangka pendek gitu ya. Kamu maksudnya Roy bisa bilang ini jangka pendek karena memang sudah melihat histori sebelumnya seperti itu atau polanya seperti itu? Karena kenaikan itu nggak bisa terlalu panjang sekali gitu ya, nggak mungkin. Pasti ada dumpingnya gitu ya. Jadi ketika dia sudah naik beberapa hari ya, sekitar 3-4 hari ini kan sempat dibanting. Kemudian dia sempat konsol di bawah ya. Terus dia breaking pattern. Jadi bearish dia jadi bullish gitu kan ya. Terus kemudian dari bullish dia di reject dari MA-nya terus. Jadi moving average itu dicek dia terus. Pertama MA 20 itu kuncinya teman. Kalau Anda trading pakai trading view, nyalakan MA 10, MA 20 ya, Anda bisa pakai charting 1 jam sama 4 jam ya. Kalau Anda mau nyari entry ya, Anda cari di chart 1 jam. Kalau Anda mau nyari lihat trend, cari di chart 4 jam ya. Nah, itu kelihatan memang di reject terus dari MA-nya. Nah, sehingga kalau kita bicara di reject, berarti ada inflow. Jadi ada orang yang beli secara kontinu. Yang beli siapa nggak usah dicari tahu. Ya nggak akan ada yang tahu. Ini bisa mafia dari Itali, ini bisa orang kepencet ya. Bisa orang dapat lotre, menang bola, dibeliin sana gitu ya. Jadi, oke. Nah, tapi rejection seperti ini ya, hati-hati. Karena ketika ada entry di harga-harga saat ini, Anda harusnya pakai money management. Artinya apa? Anda harus batasin. Entry ini jangan all in gitu loh ya. Hanya karena koin yang naik 3 kali lipat, nggak berarti Anda harus all in. Oke? Jadi karena harus tahu bahwa ketika dia bentuk parabola begini pun, ini juga bisa dihantam ke bawah Julia. Gitu loh. Nah, kripto itu hantamannya nggak kayak saham. Contoh gini ya, kalau misalkan saham ASI deh yang kemarin ya, teman-teman lihat ya, dari 1000 dia diangkat ke 5.200, kemudian sempat di gap down sebentar 550, diangkat sampai ke 5.600, habis itu dibanting ke sampai 5.350, sekarang diangkat lagi. Jadi kalau di saham paling deviasi cuma berapa persen nih, 3%, 2% gitu ya. Di kripto guntingannya ini bisa berarti 12%, 14%. Bisa kayak mendadak juga bisa miskin mendadak ya. Iya, kalau baru 16% sih nggak bakal miskin ya. Tapi psikologi Anda kan goncang. Psikologi Anda goncang. Gitu ya. Ada di satu koin cedir ada $1.000. Des. Misalkan ada sekarang yang 1,6, Anda hajar kanan. Peng, buy market gitu ya.
Ah. Terus tiba-tiba nanti malam dia dibuat 1,21 aja deh. Anda udah gemetaran gitu ya. Oke. Dibuat lagi 1,15 aja deh. Anda udah kepikiran untuk jual. Kalau Anda tradingnya time frame pendek ya. Gitu ya. Begitu Anda jual, dia low 1,09 diangkat ke 1,42, Anda bisa gitu ya. Nah, jadi sangat hati-hati sekali dalam jadi kalau Anda masih putuskan dulu deh. Pokoknya nih, apapun yang bisa naik dia bisa turun. Pahami dulu. Jangan terlalu euforia ya, karena apapun yang bisa naik dia bisa turun. Oke? Jangan kena pom-pom ya, jangan kena hanya karena tetangga Anda cuan nggak berarti Anda harus take. Karena tetangga Anda entry-nya kapan? Kalau entry-nya Desember orang bego pun juga cuan, Cik. Iya benar. Loh, kucing nih suruh mencet tombol juga cuan. Kalau punya guguk ya, nah guguknya disuruh mencet tombol aja juga cuan Ilya, ya kan? Ayo Amin kalau guguk. cuan. Loh, kalau Desember cuan Cik pasti. Pasti Semua ya koin kalau ini Desember pasti. ya. Karena semua Desember itu tsunami koin. Semua koin naik semuanya luar biasa. Ya, jadi seperti saham waktu Desember Januari semua orang cuan. Iya, betul. Ya kan orang Semuanya bego itu. cuan. Kalau Anda mau tahu skill trader ya sekarang ini. Sekarang the real trader sejati diuji ya hari-hari ini. Kapan mereka mulai in lagi, kapan mereka ngatur entry-nya, itu sama yang enggak. Gitu ya. Berarti jangan Nah, coba-coba jadi ya. itu ya. Misalnya kayak teman-teman kan, Halo? maksudnya gini Roy, kan banyak nih teman-teman yang kalau turun terus nih dia, tapi karena merasa bahwa fundamental kalau kita ngomongin saham ya, Sorry agak fundamentalnya putus-putus. bagus, ya udah aku keep. Jadi investor mendadak gitu deh tiba-tiba. Agak putus-putus ya. Sorry. Sekarang udah oke. Apakah masih? Nggak apa-apa. Ya. Udah oke sekarang ya. Nih, misalnya kan banyak nih kita punya kebiasaan. Ya udah kalau dia turun terus, kita masih mau hold, kita jadi investor mendadak. Jadi kalau misalnya di dunia cryptocurrency jangan coba-coba seperti itu ya. Di kripto Anda hold nggak apa-apa. Yang penting cari koin yang volumenya bagus, cari koin yang use case-nya bagus. Ya. Makanya masuknya berarti gini masih loh. boleh seperti itu ya. Ini hard to answer karena gini loh. Kaidah trading harus ada stop loss. Ya. Tapi kripto ini sekali lagi kripto ini stop loss-nya jauh sekali, teman-teman. Jadi contoh gini deh, kalau Anda tanya, "Pak, jadi koin Cardano stop loss-nya di berapa?" Saya pribadi akan stop loss kalau dia trade di angka $0,7 dan dia nggak kemana-mana selama beberapa waktu gitu. Bayangin, sekarang 1,35. Beberapa waktu itu apa? 0,7 loh. Ya, minggu mungkin. Seminggu ya, oke. Kan nggak, mungkin beberapa minggu. Kalau bahkan kalau selama dia misalnya, iya bisa jadi beberapa minggu. Karena koin ini aneh, Cilia. Dia bisa lari kapan aja, dia bisa dumping kapan aja. Jadi kalau kita kadang-kadang gini ya, kecuali kalau Anda mau benar-benar mau trading ya, Anda benar-benar mau trading, ya berarti Anda harus pakai stop loss ketat. Jadi misalkan udah dia gagal keluar, gitu ya. Tapi kalau Anda trading, Anda juga nggak bisa pakai time frame Anda nggak bisa ngincer cuan 3 kali lipat. Karena cuan 3 kali lipat, teman saya tuh ya yang kemarin cuan dari prom. Saya tanya, lu kok bisa cuan gimana? Dia bilang gini, Roy, kan lu juga masuk bareng sama gua. Gua kan memang sengaja gua diemin, gua nggak tradingin. Jadi dia sendiri juga nggak tahu kapan dia koin naik. Ada yang tahu tuh ya. Waduh. Ada yang tahu. Ada trade with destiny. Yes, betul. Saya punya sahabat mentor saya di dunia saham itu, sampai saya bilang sama dia, kayaknya aku di kripto ini trade with my destiny aja deh. Tapi saya gedein gitu. Karena kalau Anda nyari 10-15%, Anda trading technically boleh. Jadi Anda entry, Anda ketemu 15%, Anda out, bukan Anda out gitu ya. Tapi Anda pakai stop loss-nya ketat gitu ya. Jadi ketika dia break misalkan cat 1 jam ya, Anda pakai apa dulu tradingnya? Pakai MA, atau Anda pakai Vivo, atau pakai apa gitu kan, setiap orang punya teknik masing-masing ya. Ya, jadi kalau Anda mau trade ya Anda pakai stop loss yang ketat gitu ya. Okay. Nah, stop loss ketat itu kayak gimana? Maksudnya gini, kalau apa 10%, apa 5%, kalau ngomongin super ketatnya itu? Tergantung teknik, Cilia. Jadi setiap orang beda-beda. Susah. Kripto ini soalnya
gini, memang ada supportnya ya. Jadi ada garis supportnya ada. Atau Anda bisa pakai garis support horizontal, bisa. Jadi rejection terjauh yang paling penting Anda jadikan. Tapi biasanya rejection terjauh itu jaraknya cukup jauh dengan harga entry kita. Biasanya gitu loh. Karena harga mendekati harga support itu, kita justru takut entry. Karena harganya sudah terlalu nempel, kadang-kadang ditabrak ke bawah gitu loh. Jadi makanya saya bilang nentuin support resistance di kripto ini memang agak sesuatu yang cukup sesuatu gitu loh ya. Paham ya? Makanya saya pribadi, strategi saya kalau masuk di kripto bagaimana? Ya, saya strateginya Bisa diulang, Roy? Tadi agak putus-putus. 3 koin misalkan ya, atau 4 koin. Ya. Anda ambil posisi boleh. Volatilitas itu jangan Anda pusingin dulu. Ketika dia break harga tertentu dan dia bertahan di sana, Anda tambah lagi. Ya, biarin dulu dia naik turun sesuai, nanti dia break lagi gitu ya. Oke, dan dia bertahan di sana, Anda tambah lagi. Jadi sebenarnya trading yang benar tuh bukan averaging down, tapi averaging up. Jadi ketika aset itu menuju ke utara, baru aset Anda compounding. Aku di saham. Makanya saya hampir tidak pernah melakukan averaging down. Hampir tidak pernah. Kalau saham salah ya keluar, lihat. Dimanapun cari ya. lagi. Oke, benar. Keluar gitu aja, gitu ya. Nanti masuk lagi. Ingat itu, kalau teman-temannya jangan average down. Ada lagi, kemudian kita lihat sudah ada entry-nya, kita masuk lagi, terus kita averaging, gitu ya. Nah, saya di koin lebih suka averaging. Saya ada ambil XRP ya dari harga $1, kemudian 0, sekian $1. Terus tadi baru tapi juga bisa jadi langsung ke atas 1,6, nggak tahu, ada yang tahu gitu loh ya. Tapi kalau seandainya dia tiba-tiba dia ke atas ke angka 1,9 misalkan ya, nanti dia konsol di atas kan, kalau dia 1,9 terus turun ke 1,7, 1,6, dia tahan harganya gitu ya, marketnya oke, saya tambah lagi di sana. Itu yang saya lakukan kalau di kripto. Tambahnya pelan-pelan, average up gitu ya. Karena tapi tetap ada batas stop loss sih. Kalau saya pribadi saya tetap ada batas stop loss, cuman seringkali stop loss cukup jauh daripada gitu ya. Gitu loh. Nah, tapi itu kalau Anda trading ya, trading seru sekali lagi banget ya. Roy ya. Tapi susah loh trading kripto tuh. Seru banget susah Roy, banget tapi loh. sorry aku harus Saya potong ini. susah sekali. Iya. Dan aku masih pengen belajar sebetulnya, cuman sayangnya ini Instagram tidak membolehkan kita lebih dari 1 jam. Mungkin nanti kita bikin sesi berikutnya ya Roy, atau kita bikin sesi premium ya. Kita bikin sesi premiumnya di mana yang benar-benar serius. Kita memang ada rencana juga untuk buka kelasnya, apakah itu nanti online ataupun offline. Nanti buat teman-teman yang memang berminat, nanti bisa langsung DM ke kita, nanti biar nanti admin yang menjelaskan teknisnya seperti apa. Dan Roy masih mau jadi narasumberku dan nanti atau malah jadi pengajar kelas-kelas kita dong Roy. Iya, pokoknya saya tuh prinsipnya adalah pengen mengedukasi orang supaya nggak salah dalam masuk ke dalam kripto. Ya, jadi kalau misalnya Anda pilih koin pun, ya tentunya masalah forex ya. Kan sekarang kan banyak sistem-sistem yang menawarkan passive income. Anda harus hati-hati banget ya. Betul banget. Nah, baiklah Roy, thank you banget tadi informasinya itu sangat menarik dan itu banyak banget dan aku bener-bener dari yang nol banget kripto sampai sekarang jadi lebih tahu dan jadi bisa memutuskan apakah memang secara profil resikoku apakah aku siap untuk join di kripto. Dan juga buat teman-teman ya, walaupun memang untuk saat ini yang seperti tadi Roy bilang bahwa ada bullish dalam jangka pendek, tapi hati-hati karena memang kan cuan di kripto ini terkesannya menggiurkan, tapi tetap aja diingat bahwa sebagai newbie kalian tetap harus hati-hati, pelajari lagi lebih lanjut dan tetap bijak di mana kalian harus menginvestasikan uang kalian. Baiklah, terima kasih buat semua teman-teman yang udah join di live IG-nya ini dan nanti di IGTV-nya pun juga tersedia jadi bisa ditonton ulang dan ditunggu untuk feedback berikutnya, feedback di episode ini. Dan bila ada topik pembahasan yang ingin dibahas silakan DM ke kita langsung, dan saran maupun kritik tentang dari teman-teman semua adalah emas buat kami di tim Gibah with Lia untuk menjadi semakin lebih baik. Terima kasih buat teman-teman di IMP dan di E4His Almond Cafe, dan juga yang pastinya untuk narasumberku ini hari ini luar biasa sekali. Thank you ya Roy Saputra. Dan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa,
Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang di Bali khususnya, sabar ya, sebentar lagi sudah waktunya buka puasa loh. Oke. Jadi stay healthy, stay safe semua, dan ingat pakai masker dan hindari keramaian. Dan Lia pamit dulu untuk sore hari ini, sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang tentunya lebih beragam dari hari ini. Terima kasih semuanya, selamat sore. Bye-bye. Bye.